Baik, selamat malam Pak Raka, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang parallel processing. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materinya nih teman-teman, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi pepatah mengatakan itu tak kenal maka tak sayang teman-teman. Jadi yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Imadeo Kasasrawijaya dengan NIM 2201020071. Yang selanjutnya itu ada teman saya yaitu Adi Triyono Margianto dengan NIM 2201020018. Dan selanjutnya ada teman saya yaitu Igde Suryananda Adi Kartika dengan NIM 2201020038. Nah, jadi kami sudah memperkenalkan diri teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke materinya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, kali ini kami akan membahas tentang parallel processing. Nah, yang pertama itu ada pengertiannya teman-teman. Jadi, parallel processing merupakan sebuah pendekatan dalam komputasi di mana tugas-tugas atau instruksi-instruksi diproses secara bersamaan oleh beberapa unit pemrosesan secara paralel. Nah, dalam parallel processing, pekerjaan yang besar atau kompleks dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan setiap bagian diproses secara bersamaan oleh unit-unit pemrosesan yang terpisah. Nah, simpelnya teman-teman. Jadi, nantinya ada tugas besar. Tugas besar ini akan dibagi ke dalam beberapa unit komputer dan nantinya tugas ini akan diproses secara bersamaan teman-teman dalam waktu yang bersamaan juga. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan parallel processing teman-teman. Walaupun mereka terpisah, mereka dapat menyelesaikan uh, tugas-tugas itu dalam waktu yang bersamaan dan waktu yang bersamaan juga teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang pengertian sudah, selanjut ke fungsinya teman-teman. Nah, di sini fungsi dari parallel processing itu ada 6 teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu yaitu tentunya ada peningkatan kinerja teman-teman. Jadi nantinya paralel paralel processing ini akan uh, meningkatkan kinerja dengan mempercepat waktu pemrosesan teman-teman. Jadi semakin singkat waktu yang diperlukan untuk pemrosesan tersebut, jadinya akan kinerja sistem itu akan meningkat teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada yang kedua skalabilitas. Nah, jadi untuk skalabilitas ini memungkinkan untuk secara efisien ditingkatkan atau diskala ketika membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi. Nah, nantinya parallel processing ini memungkinkan akan ditingkatkan secara uh, berkala teman-teman kayak gitu. Jadi nantinya akan sistem tidak akan menangani beban yang besar. Jadi nanti akan ditingkatkan seperti itu teman-teman. Jadinya sistem itu tidak akan uh, mengorbankan kinerjanya dalam satu komputer itu teman-teman. Nanti akan ditingkatkan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada peningkatan efisiensi. Nah, dengan adanya parallel processing ini nantinya akan meningkatkan efisiensi dari penggunaan sumber daya tersebut, teman-teman. Jadi dalam peningkatan efisiensi ini nantinya dapat mengurangi waktu dan memastikan bahwa unit pemrosesan dimanfaatkan secara seoptimal mungkin teman-teman. Jadi tidak akan menggunakan banyak waktu lagi teman-teman. Jadi waktu itu akan efisien digunakan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada redundansi dan toleransi kesalahan teman-teman. Jadi dalam beberapa implementasi parallel processing, tugas-tugas tertentu dapat diproses oleh beberapa unit pemrosesan secara bersamaan untuk memberikan redundansi dan meningkatkan toleransi kesalahan. Nah, jadi nantinya tugas-tugas itu akan diproses secara bersamaan dan memberikan redundansi dan meningkatkan toleransi kesalahan. Nah, jadi teman-teman nantinya
dalam unit itu, unit-unit yang terpisah itu, jika ada satu uh, proses yang gagal, itu tidak akan mempengaruhi keseluruhan tugas teman-teman. Jadi bisa dikerjakan oleh unit yang lainnya seperti itu teman-teman. Jadi akan mengurangi redundansi dan toleransi kesalahan tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu ada pemrosesan data besar teman-teman. Nah, untuk pemrosesan data besar nantinya parallel processing ini sangat berguna karena memungkinkan pemrosesan data yang besar dan kompleks dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diproses secara bersamaan. Nah, ini teman-teman, dalam konteks parallel processing ini mungkin ini sangat berguna banget teman-teman. Jadi bagi data yang besar itu akan bisa dibagi menjadi yang lebih kecil teman-teman. Jadi tidak akan memberatkan suatu unit atau suatu sistem teman-teman. Seperti itu. Jadi ini berguna banget jika kalian untuk memproses data-data besar. Seperti itu. Selanjutnya ada pengolahan real time yang terakhir teman-teman. Jadi dalam kasus parallel processing, sinyal real time, parallel processing memungkinkan pemrosesan yang cepat dan responsif terhadap input yang masuk dengan merespon beberapa instruksi atau tugas-tugas secara bersamaan. Nah, jadi teman-teman, nantinya di dalam unit-unit yang berbeda ini akan memasukkan instruksi yang bersamaan teman-teman. Jadi itu tidak akan mengganggu pemrosesan yang ada di unit-unit yang lainnya teman-teman. Jadi itu bisa real time, dia langsung beberapa instruksi di beberapa unit dan responsif seperti itu teman-teman. Pengolahan datanya bisa secara responsif. Nah, mungkin itu 6 dari fungsi parallel processing teman-teman. Jadi yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya nantinya, yaitu ada yang tadi yaitu Wikti Suryananda Dikatika. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis parallel processing. Dan di sini saya akan menjelaskan dua jenis-jenis parallel processing, yaitu yang pertama ada jenis-jenis tingkatan pada parallel processing, dan yang kedua ada jenis-jenis arsitektur pada parallel processing. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu jenis-jenis tingkatan pada parallel processing. Oke, yang pertama itu ada paralelisme tugas. Jadi, paralelisme tugas itu adalah jenis parallel processing yang dimana tugas-tugas yang berbeda dieksekusi secara bersamaan oleh unit-unit pengurusan yang terpisah. Jadi, pada awal pengurusan paralel ini ada sebuah proyek, maka proyek itu akan dibagi jadi beberapa tugas untuk diproses. Nah, next untuk tingkatan kedua yaitu ada paralelisme data. Jadi, paralelisme data itu adalah jenis parallel processing yang dimana operasi yang sama diterapkan pada banyak set data secara bersamaan. Jadi sama seperti pada tugas, paralelisme data itu juga bisa dipecah jadi beberapa bagian untuk diproses. Nah, yang ketiga itu ada paralelisme instruksi. Jadi, paralelisme instruksi adalah jenis parallel processing yang dimana beberapa instruksi dieksekusi secara bersamaan pada satu set data. Nah, jadi pada data yang dibagikan jadi beberapa unit itu akan diproses oleh instruksi yang dieksekusi secara bersamaan pada satu set data. Nah, yang terakhir ada paralelisme tingkat bit. Jadi paralelisme tingkat bit itu adalah jenis parallel processing yang dimana instruksi-instruksi atau operasi-operasi yang dilakukan pada data dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti bit atau byte dan dieksekusi secara bersamaan. Oke, jadi untuk penjelasan tingkat bit ini saya akan melakukan perbandingan mengenai serial processing dan parallel processing dalam memproses data dalam tingkat bit. Oke, misal ada data 8 bit, jadi pada serial processing saat memproses 8 bit tersebut, maka dia akan memproses satu persatu dari kiri ke kanan. Nah, oleh karena itu serial processing ini akan memakan banyak sekali tahapan, yaitu 8 tahapan hanya untuk memproses 8 bit data. Nah, jika kita menggunakan parallel processing, maka
Untuk memproses 8 bit tersebut kita hanya perlu memproses satu kali ya teman-teman, karena itu akan diproses secara bersamaan, secara paralel ya teman-teman. Oleh karena itu paralelisme tingkat bit ini sangat efisien ketimbang serial processing yang hanya bisa memproses data satu persatu. Oke, next kita akan membahas jenis-jenis arsitektur pada parallel processing. Jadi yang pertama itu ada SISD atau single instruction dan single data. Jadi intinya, dalam komputasi SISD merupakan istilah yang mengacu kepada arsitektur komputer yang dimana satu prosesor atau disebut dengan unit prosesor mengeksekusi jalan instruksi tunggal untuk beroperasi pada data yang tersimpan dalam memori tunggal. Jadi SISD ini mempunyai instruksi tunggal atau unit prosesor ya teman-teman, dan hanya bisa memproses satu data saja. Nah, jadi SISD ini misal kita akan memproses 3 tugas. Untuk memproses tugas kedua dan ketiga, maka dia harus memproses tugas yang pertama dulu ya teman-teman. Selesai, jika sudah selesai maka dia akan memproses tugas-tugas selanjutnya. Nah, oleh karena itu SISD ini sangat jarang sekali digunakan untuk pada masa sekarang, dan SISD ini lebih banyak digunakan pada masa zaman dulu ya teman, pada komputer yang lama seperti IBM seri 1360 dan sebagainya. Dan juga untuk SISD ini juga bisa digunakan untuk membuat kalkulator, karena kalkulator itu hanya menggunakan single interaksi. Misal interaksinya untuk tambahan, nah dia akan fokus ke menambahkan suatu value, yaitu untuk mendapatkan satu data ya teman-teman, untuk memproses satu data. Oke, next kita ke SIMD, yaitu single interaksi dan multiple data. Nah, jadi SIMD ini merupakan kelas dari komputer paralel yang mendeskripsikan tentang suatu komputer dengan lebih dari satu elemen prosesor untuk mengerjakan operasi yang sama dalam data yang jumlahnya lebih dari satu secara simultan atau spontan. Nah, SIMD ini intinya dia tuh mempunyai satu interaksi dan bisa memproses banyak data ya teman-teman. Jadi contohnya itu dia seperti GPU itu teman-teman. Jadi GPU itu bisa memproses banyak data, yaitu bisa merender data video, bisa merender data 3D yang 3D gitu, dan juga bisa merender foto teman-teman. Kayak ya, karena itu SIMD ini sangat bagus untuk digunakan dalam hal multimedia, dan juga SIMD ini bisa untuk membuat AI ya teman-teman, karena AI itu membutuhkan suatu alat pemrosesan yang bisa memproses banyak sekali data dalam jumlah kecil-kecil ya teman-teman. Nah, oleh karena itu SIMD ini sangat cocok untuk membuat suatu AI ya teman-teman. Oke, next yaitu ada MISD, yaitu multiple instruction dan single data. Jadi MISD ini merupakan salah satu tipe dari arsitektur komputer paralel yang dimana terdapat banyak unit fungsional yang melakukan berbagai operasi yang berbeda pada satu data yang sama. Nah, jadi MISD ini intinya dia itu mempunyai banyak interaksi dan hanya bisa memproses satu data teman-teman. Nah, jadi kenapa sih kesannya sangat boros sekali, hanya untuk satu data harus menggunakan banyak interaksi teman. Jadi MIS ini sangat jarang sekali digunakan pada zaman sekarang, dan zaman dulu pun juga ini sangat jarang digunakan karena penggunaannya itu sangat ribet sekali teman-teman. Nah, di mana MIS ini biasanya dulu digunakan untuk memecahkan suatu kode ya. Misalkan dulu MISD ini dibuat sebagai kriptografi atau pemecah kode waktu zaman Perang Dunia Kedua teman-teman. Nah, oleh karena itu kenapa terbilang ribet? Ya, karena ini tuh dibuat untuk memecahkan satu kode, yaitu menggunakan banyak interaksi hanya untuk memproses data teman-teman. Next itu ada multiple interaction dan multiple data atau MIMD. MIMD ini merujuk pada arsitektur komputer yang dimana beberapa unit pemrosesan independen dan dapat dijalankan instruksi-instruksi yang berbeda pada data yang berbeda secara simultan atau spontan. Nah, jadi MIMD ini dia itu mempunyai banyak interaksi dan juga banyak data, dan juga bisa memproses banyak data ya teman-teman. Jadi MIMD ini sering digunakan pada masa sekarang, yaitu seperti PC dan juga laptop teman-teman. PC dan laptop yang menggunakan prosesor multicore. Misal contohnya
kamu membuka aplikasi seperti editing video, editing foto, dan juga game secara bersamaan, maka itu bisa teman-teman, karena itu memiliki multi-core atau multiple interaksi dan juga bisa memproses banyak data teman-teman. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan MIMD ini bisa multitasking itu bisa fleksibel ya teman-teman, bisa membuka banyak aplikasi dalam waktu bersamaan. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja parallel processing, yaitu yang pertama, dalam parallel processing, tugas-tugas atau instruksi-instruksi dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau independen yang dapat diproses secara terpisah. Nah, di sini pada saat awal pemrosesan paralel, tugas-tugas dan instruksi itu dipisah teman-teman, dibagi menjadi beberapa unit dan bagian. Nah, pada saat sudah dibagi menjadi beberapa unit dan bagian, maka selanjutnya setelah tugas-tugas atau instruksi terbagi, maka unit pemrosesan mulai menjalankan operasi secara paralel ya teman-teman. Nah, maka jika sudah dibagi menjadi beberapa bagian, maka bagian-bagian tersebut bisa diproses secara bersamaan teman-teman ya. Nah, selama proses berlangsung, unit-unit pemrosesan dapat berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi data atau hasil intern jika diperlukan. Nah, waktu dibagi berbagian, unit ini bisa saling berkomunikasi ya teman-teman, untuk berbagi data atau hasil intern jika ada sesuatu yang diperlukan dari beberapa unit atau beberapa bagian unit yang telah diproses. Dan yang terakhir, setelah semua tugas-tugas atau instruksi-instruksi selesai dieksekusi, hasil akhir dari setiap unit pemrosesan dikumpul dan digabung untuk menghasilkan output akhir dari proses. Nah, jika misal tadi proyek tersebut sudah dibagi jadi beberapa bagian dan instruksi juga dibagi jadi beberapa bagian, maka jika semua instruksi selesai diproses, maka semua bagian yang dibagi itu akan disatukan kembali teman-teman, yang menjadi output final atau project yang sudah selesai. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan standar ataupun prinsip-prinsip untuk parallel processing. Totalnya ada 6, jadi saya akan pertama membahas tentang ketergantungan dan independensi. Jadi unit pemroses harus mampu melakukan tugasnya secara independen tanpa bergantung pada unit pemrosesan lainnya sebanyak mungkin. Namun di sisi lain juga tugas-tugas yang diproses secara paralel harus memiliki ketergantungan yang jelas jika diperlukan. Dan juga aliran kerja harus diukur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik ataupun deadlock di antara unit-unit pemrosesan tersebut. Yang kedua, ada pembagian tugas yang seimbang. Tugas-tugas harus dibagi secara merata di antara unit pemrosesan agar memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Jika satu unit pemrosesan mendapat beban kerja yang lebih besar dari yang lainnya, maka efisiensi secara keseluruhan dapat terpengaruh. Ada sinkronisasi. Meskipun setiap unit pemroses dapat bekerja secara independen ataupun sendiri, kadang-kadang juga diperlukan sinkronisasi antara unit-unit tersebut untuk menghindari anomali ataupun konflik. Hal ini dapat mencakup sinkronisasi, akses ke sumber daya bersama, penanganan interupsi, ataupun pengendalian aliran program secara keseluruhan. Yang kelima ada skalabilitas. Dalam kasus di mana beberapa unit pemroses bekerja pada data yang sama atau berbagi data, penting untuk memastikan konsistensi data. Ini bisa dicapai melalui teknik-teknik seperti penguncian data, penggunaan struktur data, dan juga menggunakan protokol komunikasi yang memastikan konsistensi data. Yang kelima ada skalabilitas. Sistem parallel processing harus dilancar dengan mempertimbangkan kemampuan untuk ditingkatkan secara horizontal ataupun vertikal saat membutuhkan lebih banyak sumber daya. Hal ini melibatkan perencanaan yang cermat dalam memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang dibuat. Selanjutnya nomor 6, keandalan dan toleransi kesalahan. Nah, penting untuk mempertimbangkan toleransi kesalahan dalam desain sistem parallel processing. Bisa mencakup implementasi mekanisme cadangan dan juga pemulihan. Pengaturan memungkinkan sistem untuk melanjutkan operasi jika satu atau lebih unit pemrosesan gagal, dan perencanaan untuk skenario kegagalan. Selanjutnya, pemanfaatan parallel processing dalam sistem terdistribusi. Di sini ada 6. Yang pertama ada peningkatan kinerja. Dengan
pemroses tugas secara paralel di beberapa node atau unit pemrosesan, sistem terdistribusi dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Misalnya, dalam sistem web terdistribusi, permintaan dari pengguna dapat diproses secara paralel di beberapa server, memungkinkan sistem untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap pengguna. Selanjutnya ada skalabilitas. Proses processing memungkinkan sistem terdistribusi untuk ditingkatkan secara horizontal dengan menambahkan lebih banyak node atau unit pemroses. Ini memungkinkan sistem untuk menangani beban kerja yang semakin besar atau lebih banyak pengguna tanpa mengorbankan kinerja ataupun responsibilitas. Selanjutnya ada pemroses data besar. Sistem terdistribusi sering digunakan untuk pemroses data besar yang melebihi kapasitas satu mesin atau node tunggal. Dengan parallel processing, data besar dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan diproses secara bersamaan di beberapa node, memungkinkan analisis yang cepat dan juga efisien terhadap data yang besar. Selanjutnya ada redundansi dan toleransi kesalahan. Parallel processing memungkinkan penerapan toleransi kesalahan yang efektif dalam sistem terdistribusi. Jadi, jika salah satu node mengalami kegagalan ataupun fail, tugas-tugas tersebut dapat dialihkan ke node lainnya untuk menjaga kelangsungan operasi sistem. Ini membantu memastikan ketersediaan dan kendala sistem. Selanjutnya, pengelolaan real-time. Dalam beberapa kasus, seperti sistem kontrol, industri, atau jaringan sensor, yang beroperasi secara real-time, parallel processing memungkinkan pemrosesan yang cepat dan juga responsif terhadap data yang masuk. Jadi, tugas-tugas dapat diproses secara paralel di beberapa node ataupun mesin untuk memberikan responsibilitas yang tepat waktu. Yang terakhir ada efisiensi pengguna sumber daya. Jadi, dengan memanfaatkan sumber daya komputasi yang ada di beberapa node ataupun mesin, parallel processing membantu memastikan bahwa sumber daya tersebut dimanfaatkan secara efisien. Mungkin saya akan mengambil kesimpulan dari hal yang dari awal hingga akhir. Jadi, parallel processing memberikan wawasan yang penting tentang konsep dan pemanfaatannya dalam sistem terdistribusi. Pentingnya parallel processing sangat terlihat dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan juga skalabilitas sistem komputasi modern. Dengan berbagai pemanfaatannya seperti peningkatan kinerja, efisiensi pengguna sumber daya, pemrosesan data besar, toleransi kesalahan, dan pemrosesan real-time yang responsif. Parallel processing menjadi elemen kunci dalam desain dan implementasi sistem terdistribusi. Namun juga untuk menjalankan parallel processing dengan sukses, prinsip-prinsip seperti yang sebelumnya, manajemen tugas yang efisien, sinkronisasi yang tepat, pengelolaan kesalahan, serta pemantauan kinerja sistem harus diterapkan dengan bijak. Dengan demikian, penerapan parallel processing dengan strategi yang tepat dapat meningkatkan responsibilitas sistem, mengoptimalkan kinerja, dan juga meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih.